Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, akhwati fillah yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita semua. Kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mulia meski tidak bisa secara langsung bertatap muka, hanya melalui rekaman atau video. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua dalam senantiasa tetap belajar, bersemangat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan amal solih kita yang kelak di yaumul akhir bisa kita jadikan pemberat amal kebaikan kita. Sholawat teriring salam kepada guru besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita semua termasuk barisan panjang beliau yang akan mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Amin Allahumma amin. Akhwati fillah, anak-anak sekalian masih tetap semangat meski dalam masa pandemi, meski proses belajar mengajar kita hanya sekedar melalui daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam senantiasa terus belajar dan belajar. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustazah diberikan amanah oleh tim BPI kita untuk mengisi kajian di Taskif, di mana Taskif ini adalah salah satu perangkat tarbiyah kita yang wajib kita ikuti. Pada kesempatan ini, mari sama-sama kita belajar memahami materi kita yang sudah diamanahkan kepada Ustazah, yaitu tentang ta'awun, atau dalam bahasa kita disebut dengan membantu kesulitan orang lain. Nah, untuk selanjutnya, kenapa kita mesti membantu kesulitan orang lain atau melakukan ta'awun? Karena sesungguhnya manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, fitrah inilah yang ditegaskan oleh Islam, sehingga diperintahkan kita semua sebagai seorang muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan manfaat. Terlebih kita sesama seorang muslim. Islam mengibaratkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, persaudaraan sesama muslim itu seperti layaknya satu bangunan, di mana struktur dan unsur bangunan itu saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menopang, saling menguatkan sehingga menjadi suatu bangunan yang kokoh dan kuat, dan terlebih lagi bangunan itu bisa lebih bermanfaat lagi. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, yang Ustazah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita ambil dalam kita sama-sama mempelajari materi tentang ta'awun ini? Maka di sini ya, Islam menganjurkan kepada kita, yaitu bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan dengan dikerjakan secara langsung atau hanya sekedar kita memfasilitasi orang lain untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, di sini Ustazah mau kasih contoh dua hal. Yang pertama, berta'awun atau meringankan beban saudara kita yang bisa kita lakukan secara langsung. Apa contohnya? Misalnya, kita atau ada teman kita itu yang sedang sakit, mungkin ini yang tinggal di asrama, terus kemudian kita antarkan dia, ya, teman kita itu langsung ke rumah sakit. Kemudian kalau perlu
biaya untuk rumah sakitnya kita yang membantu, kemudian kita ingatkan terus dia untuk menjaga kesehatan dan minum obatnya sampai dia sembuh. Dan itu kita lakukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena cinta kita kepada saudara kita karena Allah. Nah, itulah salah satu contoh kebaikan saling membantu teman yang kita lakukan secara langsung. Nah, sekarang contoh yang kedua, bagaimana kita melakukan ta'awun hanya sekedar memfasilitasi teman kita supaya teman kita itu bisa melakukan kebaikan tersebut. Contohnya lagi nih, misalnya ustazah mau berangkat ke sebuah majelis ilmu. Ketika di jalan, kendaraan ustazah atau ban motor ustazah itu pecah, gitu ya, di depan rumah si fulan. Kemudian si fulan itu menemui ustazah, ingin membantunya, kemudian meminjamkan motornya sehingga ustazah bisa melanjutkan perjalanan ke majelis ilmu tersebut. Di mana kita pahami bahwa datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, sebuah kebaikan, sebuah amal solih yang sangat luar biasa. Nah, ketika si fulan tadi meminjamkan motor untuk ustazah sehingga ustazah sampai ke tempat majelis ilmu itu sudah sangat luar biasa. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita sebagai seorang mukmin saling membantu, saling meringankan beban atau yang disebut dengan ta'awun. Insya Allah ya, luar biasa. Nah, ini bisa kita praktekkan, bisa kita implementasikan. Hal-hal yang seperti ini harus sudah mendarah daging di dalam diri kita karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah di kehidupan kita, di keluarga kita, di asrama, di lingkungan, di sekolah, ini kita harus ringan tangan, kita selalu ingin memberikan kebaikan-kebaikan, selalu ingin meringankan beban saudara-saudara kita, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekah ke Madinah. Ya, ketika kaum muhajirin Mekah hijrah ke Madinah kepada orang-orang Ansor. Nah, di situ orang-orang Ansor dengan bahagia, dengan senang hati menerima saudara-saudaranya dari muhajirin dari Makkah itu, diterima dengan lapang dada, diterima dengan baik, dengan gembira, kemudian apa yang bisa dibantu, ya, maka orang-orang Ansor itu memberikan bantuan dengan keikhlasan. Nah, di sini tentang materi ta'awun atau saling meringankan beban ini ditegaskan di dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 71. Nah, di sini Ustazah bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah, dalam ayat ini ditegaskan untuk kita kaum laki-laki dan perempuan muslim untuk saling membantu, untuk saling meringankan beban saudaranya. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti anak-anak sekalian bisa dilihat lagi di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat 2, itu ada juga ayat yang senada tentang ta'awun atau saling membantu orang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya. Kemudian Anas berkata, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang sedang dalam teraniaya. Tapi bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim, wahai Rasulullah?
Kemudian beliau menjawab, dengan menghalanginya melakukan kezaliman, itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Jadi, Masya Allah, di sini hal hadis yang diceritakan tadi itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak sekalian di dalam asrama, ketika belajar, itu terjadi demikian. Ya. Kalau kita membantu saudara kita itu yang teraniaya, itu memang sudah sangat logika sekali gitu ya, sangat logika sekali dan insya Allah itu mudah bagi kita. Tapi kata Anas tadi berkata kepada Rasulullah, kalau dia itu terzolimi, bagaimana kita mau membantunya? Ada Pak Udin. Jadi caranya itu dengan kita menghalang-halangi dia untuk berbuat zolim. Nah, kata Rasulullah, itulah cara kamu untuk menolong mereka dari kemaksiatan. Sangat luar biasa. Ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, hikmah tolong menolong atau ta'awun dalam kebaikan. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, hikmah kita saling tolong menolong atau melakukan ta'awun itu adalah yang pertama lebih mempererat tali silaturahim atau tali persaudaraan atau yang kita sebut dengan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian yang kedua, menciptakan hidup lebih tentram dan harmonis. Insya Allah ketika kita di dalam kehidupan kita itu ada saling tolong menolong di antara kita, saling membantu, saling meringankan beban, insya Allah kehidupan kita itu akan lebih harmonis. Tidak ada yang namanya saling bermusuhan. Kita akan mencintai saudara kita dengan cinta yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa gotong royong antar sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah hikmah tolong menolong atau saling ta'awun dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, saling tolong menolonglah. Nah, ini pesan ya, pesan untuk kita semua. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dengan beriringan takwa atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam ketakwaan terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara saat berbuat baik orang-orang itu akan menyukai kita. Nah, itu ya, ini pesan yang sangat lugas, yang sangat luar biasa. Maka pesannya mari sama-sama kita bersemangat untuk menumbuhkan di dalam diri kita saling tolong menolong sesama kita, karena sesungguhnya di dalam takwa itu ada ridha Allah, dan ketika kita berbuat baik kepada saudara kita, itu kita pasti akan disukai oleh saudara kita tersebut. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dan siapa yang sudah memadukan keduanya antara ridho Allah dan ridho manusia, sungguh kebahagiaan telah sempurna dan kenikmatan baginya telah melimpah kepadanya. Nah, ini sudah berarti kalau sudah demikian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah turun kepada kita semua. Jadi pertanda rahmat Allah itu turun kepada seorang hamba ketika kita itu melakukan kebaikan, bisa kita lakukan dengan senang hati. Nah, di sini ya, ketika kita bisa memadukan ridho Allah dan ridho manusia, maka sungguh kita itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 tadi. Rahmat Allah akan turun kepada kita merasakan bahagia dan merasakan kenikmatan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Mungkin itu anak-anakku sekalian, akhwati fillah yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita tentang ta'awun atau membantu kesulitan orang lain. Nah, harapannya di sini ya, Ustazah berharap, kita semuanya berharap setelah mendapatkan materi ini, mari sama-sama kita refleksikan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ringankan, kita cintai sebuah amal-amal soleh dalam kerangka, kalau di tema ini adalah beramal soleh, melakukan kebaikan dalam rangka untuk cinta kepada saudara kita dengan melakukan ta'awun atau saling meringankan beban atau membantu kesulitan saudara-saudara kita. Bukan hanya untuk teman-teman kita, tapi bagaimana kita bisa berta'awun dengan para ustadz dan ustazah kita, berta'awun kepada kedua orang tua kita, berta'awun kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan
apa yang sudah kita lakukan nanti, ya kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Apa-apa yang sudah kita kerjakan menjadi sebuah amal soleh, menjadi tabungan kita yang bisa menjadikan asbabnya kita untuk berjumpa dengan Allah dan kita memasuki dalam surganya Allah yang terindah. Mudah-mudahan ya, yaitu surga Al-Jannatul Firdaus Al-A'la. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa Ustazah sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Kepada anak-anak Ustazah minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Kepada Allah Subhanahu wa taala Ustazah mohon ampun, astagfirullahaladzim. Allahu a'lam. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.